Aku akan gantikan putri selirmu. Untuk nikahi pangeran ketiga yang bodoh itu. Putri selir apa maksudmu? Yaitu adikmu. Tapi dia anak dari selir. Kalau bukan putri selir, lalu apa? Orang yang kamu nikahi secara sah itu cuma ibuku. Dia anak dari hubungan tidak sah. Dia tidak akan pernah diakui. Kamu... Katakanlah, apa syaratmu? Toko bordir milik ibuku. Sekarang kamu sudah jadi menteri tingkat 3. Kamu tidak perlu lagi toko bordir itu untuk bantu kamu. Satu toko bordir ditukar dengan masa depan putrimu, itu cukup adil. Baik, aku setuju. Tapi jangan coba-coba nipu aku. Sehari sebelum pernikahan akan kuberikan toko bordir itu padamu. Yang Mulia, sudah berhasil. Pengurus keluarga Yukata mengirim kabar. Katanya, 5 hari lagi Sanya, putri sulung keluarga Yukata, akan menikah ke keluarga kita. 3 tahun lalu, istana penuh gejolak tersembunyi. Demi jaga keselamatan, aku terpaksa pura-pura gila dan bodoh. Sekarang pemberontak sudah disingkirkan. Aku itu putra mahkota pilihan rahasia ayahanda. Setelah melewati banyak bahaya, akhirnya aku bisa nikahi wanita yang kucintai dengan bangga. Tapi, hamba dengar Nona Sanya sebenarnya menyukai pangeran kedua. Kamu tidak keberatan? Siapa yang dicintai itu bukan hal utama. Yang penting itu, siapa yang akhirnya akan memiliki orang itu. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku pamit dulu. Kamu selalu mau nikah dengan Chandra. Sekarang harus nikah dengan orang lain. Apa kamu rela? Aku tidak seperti ibu. Yang terjebak cinta seumur hidup. Kamu selalu mau nikah dengan Chandra. Sekarang harus nikah dengan orang lain. Apa kamu rela? Kalau tidak rela harus gimana? Selama 3 tahun kejar dia, cuman aku sendiri yang berjuang. Pertama kali bertemu Chandra, Ini guru yang kudatangkan dari ibu kota untuk kalian. Namanya Tuan Chandra. Mulai sekarang beliau yang akan ngajari kalian. Salam hormat untuk kedua nona. sekilas aku langsung tergerak. Berbeda dengan gadis yang pendiam, perasaanku jelas dan terang-terangan. Nona! Hati-hati! Nona Sanya, hati-hati! Selama 3 tahun, satu ibu kota tahu cintaku padanya. Tapi, dia tidak tergerak sama sekali. Aku pikir dia pada dasarnya memang dingin. Sampai pada hari itu. Yang Mulia, kamu itu pangeran kedua saat ini. Semua wanita di negeri ini mau nikah denganmu. Kalau kamu suka putri keluarga Yukata, lamar saja secara terbuka. Kenapa harus merendahkan diri cuma untuk jadi guru di sini? Yuli sangat sensitif. Kalau aku langsung kejar dia, takutnya dia akan ketakutan. Aku mau bangun perasaan perlahan dengannya. Lalu, gimana dengan Nona Sanya? Semua orang di ibu kota tahu dia mencintai seorang guru. Karena itu, dia tolak banyak lamaran. Apa hubungannya denganku?
Ternyata dia sama sekali tidak ada perasaan padaku. Yang dia cintai itu bukanlah aku. 在回忆里重组一片天地，纯洁温暖眷恋，如生一句，无言过多少。 Tuan tengah malam begini datang tanpa diundang. Ada urusan penting apa? Besok ada pertemuan di Pavilion Zurna, para pejabat dan bangsawan ibu kota, semua akan datang untuk melihat-lihat. Nona Yuli mau ikut untuk tambah wawasan. Kamu ikutlah temani dia. Kamu saja yang pergi bersamanya. Kalau Nona Yuli pergi keluar berdua dengan pria asing sepertiku, itu akan merusak reputasinya. Kamu pria asing datang ke kamarku di tengah malam. Tidak takut merusak reputasiku? Kamu berbeda dengan dia. Kamu tidak peduli dengan aturan masyarakat. Nona Yuli sangat jaga tata krama. Dan juga kehormatan dirinya. Kudengar besok ada barang berharga yang dipamerkan. Termasuk hasil sulaman ibumu. Kamu yakin tidak mau pergi lihat? Baik. Aku akan pergi. Bersiap dan istirahatlah lebih awal. Aku pamit dulu. Tuan Chandra. Gambar kecil Yuli sudah pudar karena sering kamu pegang. Aku akan minta pengrajin kertas untuk buatkan yang baru untukmu. Nona Sanya tidak perlu repot-repot. Satu gambar kecil. Kamu bisa sepeduli itu. Cuma terhadapku. Kamu dingin seperti musim dingin akhir tahun. Chandra, aku menyukaimu. Apa hubungannya denganku? Di hatiku cuma ada Yuli seorang. Yang mulia, kamu mau kemana? Pengurus Wira kirim surat, katanya Nona Sania akan ke Pavilion Zurna. Aku mau ikut lihat-lihat. Kebetulan kamu temani aku ke sana. Sekarang ini kamu masih harus pura-pura gila. Kalau sampai pangeran kedua lihat kamu, gimana jadinya nanti? Tenang saja. Aku sudah punya rencana sendiri. Rencana sendiri? Yang mulia, hari ini aku tidak terima tamu. Jangan biarkan orang lain lihat aku. Hamba paham. Kemarilah, ada yang mau kusampaikan padamu. Paham. Tenang saja yang mulia. Pergilah. Yang mulia, Nona Sanya sudah datang. Hari ini Pavilion Zurna ramai sekali. Semua orang pakai perhiasan emas dan perak. Jelas mereka semua dari keluarga terpandang. Hari ini ada barang berharga yang dipamerkan di pavilion ini. Semuanya karya para orang terkenal. Nanti kalau ada yang disukai Nona Yuli, aku akan hadiahkan untukmu. Tidak usah. Kemarin krim corona pipi dari Tuan untukku sudah habiskan 50 KL. Pasti Tuan juga kasih ke Kak Saniang. Uang bulanan Tuan juga tidak banyak. Gimana mungkin aku masih mau habiskan uang Tuan lagi? Aku tidak ada kasih ke Nona Sania. Kakak tidak dapat? Aku tidak tahu. Aku terlalu banyak bicara. Tidak apa-apa. Selera Tuan Chandra kurang bagus. Krim warna pink peach ini malah buat kulit terlihat gelap. Untung saja tidak diberikan padaku. Bima, bukankah kamu sering pergi ke tempat hiburan untuk minum-minum? Coba tanyakan pada para gadis di sana, warna lipstik apa yang paling disukai wanita. Baiklah. Nona Yuli, maaf.
Ini salahku, mau berbuat baik tapi malah jadi masalah. Tidak apa-apa kok. Ini juga bentuk perhatian dari Tuan Chandra. Tuan Chandra, tolong hibur kakakku untukku. Kak Sania menyukai Tuan Chandra, tapi kamu malah kasih aku krim pelona pipi. Dengan sifat kakakku itu, pasti dia akan nyindir aku lagi. Nona, kenapa kamu suruh Tuan Chandra pergi ke tempat Kak Sania? Kamu tidak suka Tuan Chandra? Dia cuma sarjana miskin. Buat apa aku suka dia? Lihat saja cara berpakaian tamu-tamu yang datang hari ini. Semuanya orang-orang hebat. Dengan dorongan yang tepat, aku bisa melesat di puncak. Kalau dia tidak kusingkirkan, gimana aku bisa pilih yang terbaik dan dapat orang terpandang? Nona, pilihan yang bagus. Ini buatan penjahit bordir terkenal di ibu kota, karya terbaik Vina. Bordiran dari Nyonya Vina pernah dapat pujian langsung dari Kaisar. Jarum emas menembus awan hijau musim semi. Benang warna-warni membentuk keindahan. Vina itu nama panggung ibuku. Ibuku adalah putri seorang pedagang, hidup dalam kemewahan dan kemegahan, tapi malah menikah dengan ayah yang seorang sarjana miskin. Demi kumpulkan uang agar ayahku bisa beli jabatan, ibuku bekerja siang dan malam buat Sulaman. Ayah menjabat dengan biasa-biasa saja. Hasil kerajinan ibu mulai tersebar di ibu kota. Dia membuka toko bordir, bisnisnya ramai sekali. Ibu pakai emas dan perak yang didapat untuk karier ayah. Ayah menapaki jalan karirnya dari seorang penasihat kantor lokal sampai jadi menteri tingkat 3. Tepat di saat karir ayah sedang bersinar, dia bawa pulang Yuli dan ibunya yang diam-diam dia sembunyikan. Karena kelelahan dan syok mendadak, ibuku jatuh sakit 3 bulan kemudian. Ibu meninggal karena depresi. Kalau bukan karena masa depan ayahku, ibuku tidak akan hancur karena buat Sulaman ini. Terakhir malah buatkan gaun pengantin untuk wanita simpanan. Permisi, apa kamu pemilik pavilion ini? Benar. Bolehkah aku beli bordiran ini? Nyonya Vina itu ibuku. Dia sudah meninggal beberapa tahun lalu. Bordiran ini karya ibuku yang terkenal. Aku mau simpan ini sebagai kenang-kenangan. Kamu kenal Nona Sania, kan? Nanti, apapun yang dia pilih cari alasan saja jual ke dia dengan harga paling murah. Jarang ada gadis yang berbakti seperti ini. Kalau begitu, sulaman motif bebek ini akan kujual kepadamu seharga 10 tael. Terima kasih, Tuan. Aku tawar 20 tael. Tuan, aturan di pavilion Zurna ini, yang tawar lebih tinggi, dia yang dapatkan. Kebetulan aku memang butuh kipas bundar buat koleksi. Aku mau beli. Uangmu banyak sekali ya. Uang saku yang diberikan ayah setiap bulan ada 20 tael. Di tabungan rahasiaku masih ada perhiasan dan aksesoris yang ayah berikan. Kak Sania, sepertinya ayah setiap bulan cuma kasih kamu 600 koin, kan? Apa kamu punya uang buat bersaing denganku? Kalau bukan karena ibuku yang siang malam buat bordiran, demi masa depan ayah, kamu tidak akan menikmati hidup enak seperti sekarang. Bordiran ini buatan ibuku waktu mau bantu ayah beli jabatan. Matanya rusak demi selesaikan bordiran ini. Kamu pikir kamu pantas miliki itu? Kudengar Nyonya Vina sakit karena bekerja terlalu keras demi masa depan suaminya. Suaminya itu baru saja mengenakan jubah merah langsung bawa selirnya pulang sampai istrinya meninggal karena sakit hati. Nona Yuli, manusia harus punya harga diri. Anak selir memang tidak tahu malu. Sudah hidup enak tapi malah mau menjatuhkan. Mana ada hal yang seperti itu? Benar. Sungguh keterlaluan. Memang tidak tahu malu. Nona Yuli, kamu masih mau bersaing? Aku... Nona Sania, silakan. Tunggu sebentar. Kipas bulat ini, pangeran kedua mau tawar untuk Nona Yuli. 100 tael. Nona Sania, apa mau bersaing dengan pangeran kedua?
200 style. Seribu tael. Nona Yuli ini siapa sebenarnya dia? Pangeran kedua rela keluarkan ribuan tael cuma untuk menyenangkan hatinya. Entahlah. Tadi kita ngomongin Nona Yuli begitu. Apa pangeran kedua akan marah? Kamu jelas tahu aku datang hari ini demi dapatkan bordiran ibuku. Namun demi rebut hatinya, kamu persulit aku. Chandra, di hatimu, apa aku begitu tidak berharga? Nona Sania. Aku mengalah. Nyalakan lampion langit. Jika. Nyalakan lampion langit. Pangeran kedua ada di sini. Siapa yang berani nyalakan lampion langit di hadapannya? Nyalakan lampion langit harus bayar 2 kali lipat. Berani sekali nantang keluarga kerajaan. Udah gila ya. Tuanku nyalakan lampion langit untuk dapatkan barang itu. Pangeran kedua. Silakan tawar harganya. Siapa tuanmu? Berani sekali nantang pangeran kedua. Pangeran kedua rela habiskan banyak uang demi wanita cantik. Tuan kami juga mau menangkan hati orang yang dia cintai. Pangeran kedua, bersainglah yang adil. Ayo. $10,000 tael. 20.000 tael. 40,000 tael. 80.000 tael. Tuan Chandra, uang di gudang kita paling banyak cuma 80,000 tael. Kita tidak bisa menawar lagi. Mengalah saja. Orang terhormat tidak merebut kebahagiaan orang lain. Kami mengalah. Selamat kepada tamu kehormatan di lantai atas. Akhirnya dengan 80,000 tael berhasil dapatkan sulaman motif bebek ini. Tiba-tiba muncul pengacau di tengah jalan benar-benar mengecewakan. Kamu sudah puas? Apa maksudmu? Aku datang ke sini demi dapatkan peninggalan ibuku. Sekarang kamu puas? Apa hubungannya dengan aku? Kamu tidak dapat barang yang kamu mau. Jadi lampiaskan kemarahan padaku. Menurutku, Nona Sania seharusnya introspeksi diri. Di depan banyak orang. Bicarakan urusan keluarga dan abaikan adikmu. Apa itu sikap seorang kakak sulung? Mungkin pangeran kedua tidak suka dengan sikap Nona Sania. Makanya dia bela Nona Yuli. Nona Yuli kamu itu pergi bersama seorang pengawal kamu tidak mau kejar? Pangeran, tunggu sebentar. Nona Yuli, ada perintah apa? Tadi kamu bilang kamu itu orang pangeran kedua. Benar. Pangeran kedua kenapa mau bantu aku? Nona Yuli masih belum ngerti. Keberuntungan Nona masih akan datang. Nona Yuli, Tuan Chandra. sudah larut malam sebaiknya kita pulang. Bolehkah kita mampir ke sana dulu? Ke sana? Kediaman pangeran kedua ada di sana. Barusan dia bantu aku mau berterima kasih langsung padanya. Baik. Tidak boleh. Jalan ke sana harus lewati hutan. Di sekitar sana sering ada perampok. Tidak aman. Pulang ke kediaman dulu saja. Apa yang perlu ditakuti dari perampok? Guru kita juga bisa bela diri. Dia bisa lindungi kita. Lagi pula, mana mungkin kita sial sekali sampai ketemu perampok. Chandra. Tuan Chandra. Kita pergi ke sana sebentar ya. Baiklah.
Semuanya ikut keputusanmu. Biar aku bantu kamu. Sekarang aku sudah menarik perhatian pangeran kedua. Tangan halusku mana boleh disentuh sembarang pria. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Niat baik Tuan Chandra, aku sudah terima. Maaf Nona Yuli, aku sudah terlalu lancang. Yang mulia, Nona Sanya sudah pamit duluan. Ayo pergi. Baik. Tuan Chandra, menurutmu aku belum pernah ketemu pangeran kedua sebelumnya. Kenapa dia mau bela aku? Mungkin saja pangeran kedua itu jatuh hati padamu. Mana mungkin begitu? Latar belakangku kurang baik, tidak seperti kakakku yang putri sah. Baik wajah maupun bakat, semuanya lebih menonjol dariku. Kalau pangeran kedua suka, harusnya yang dia suka itu Kak Sania baru benar. Bunga peoni memang cantik dan anggun. Tapi ada juga yang lebih suka bunga plumera, yang punya pesona tersendiri. Mungkin di hati pangeran kedua, Nona Yuli, bunga plumera yang tetap mekar di bawah salju, yang bisa buat orang jatuh hati pada pandangan pertama. Lalu gimana denganmu Tuan Chandra? Kamu lebih suka peony atau bunga plum merah? Orang-orang di dalam kereta semuanya turun dari kereta sekarang juga. Kalian benar-benar berani sekali. Kalian tahu kereta siapa yang kalian rampok? Pekerjaan yang kulakukan memang penuh bahaya. Aku tidak peduli siapa kalian. Hari ini tinggalkan uang dan nyawa kalian di situ. Kawan-kawan, serang! Cepat pergi! Tolong! Ikut aku, Nona! Lepaskan aku! Chandra, tolong aku! Bawa dia juga! Ayo pergi! Chandra! Nona Sanya! Nona Sanya! Ada apa Nona Yuli? Tolong aku, kakiku terkilir. Sakit sekali. Tunggu sebentar ya. Tolong aku. Yuli! Yuli! Yuli bangunlah! Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Secantik ini, kekasihmu saja tidak mau sama kamu. Lebih baik ikut aku saja jadi istri kepala perampok. Ayo pergi! Sudah ditawari baik-baik, malah pilih cara kasar. Kamu tidak apa-apa. 上演的炙热飞沙金戈，恩怨招惹，谁又能点燃我，洞悉我，越伤害似破风。认真被执着欲望吞没，焦灼时刻。kamu itu Kamu memang gadis bodoh. Kembalikan padaku. Besok hari ulang tahunku.
Kamu temani aku akan kembalikan padamu. Aku lihat kamu selalu bawa ini setiap hari. Benda ini berarti sekali bagimu, kan? Aku sudah bilang, kembalikan padaku. Besok temani aku akan kembalikan padamu. Tidak masuk akal sekali. Kembalikan padaku. Ini kantong yang dikasih Nona Yuli padaku. Dia jahit itu selama 3 hari. Benar-benar dijahit selama 3 hari penuh. Kamu hancurkan ketulusan orang lain. Apa kamu puas sekarang? Aku... Kamu ngapain sih? Aku tidak mau hilangkan barangmu dan buat kamu benci aku. Terserah kamu. Apa kamu sudah gila? Aku sudah temukan. Ini untukmu. Trik pura-pura sedih tidak mempan padaku. Aku tidak akan datang di hari ulang tahunmu besok. Ulang tahun itu ada setiap tahun. Tahun ini kamu tidak temani aku. Mungkin saja tahun depan kamu mau temani aku. Ketulusan hati bisa meluluhkan hati sekeras batu. Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Kayu kering meski disiram air tetap tidak akan berbunga. Aku tidak punya perasaan pada Nona Sanya. Mohon Nona Sanya, carilah orang lain yang lebih baik. Chandra! Kalau tidak coba, mana tahu hasilnya. Cuaca berubah-ubah setiap hari. Hari ini kamu tidak suka padaku, mungkin saja besok kamu akan suka padaku. Hidup ini cuma beberapa puluh tahun. Kalau tidak bisa hidup dengan orang yang dicintai, gimana bisa hadapi hidup yang panjang? Aku Sania. Kalau mau menikah, harus dengan orang yang benar-benar dicintai. Kamu boleh saja tolak aku. Tapi kamu tidak boleh melarang aku kejar kebahagiaan yang ku mau. Terserah kamu. Chandra! Aku menyukaimu! Kayu kering itu bukan tidak bisa berbunga. Tapi bunganya sudah mekar untuk orang lain. Ibu, aku menurut padamu. Kalau sudah pilih satu orang, meski harus nabrak tembok sampai berdarah, tetap tidak akan menyerah pada cinta. Ini semua salahku. Demi selamatkan aku, Kak Sania hampir diculik perampok. Aku cuma anak selir. Kak Sania itu putri sah. Hidupku tidak berharga. Tidak sebanding dengan Kak Sania. Menurutku, hidup Nona Yuli jauh lebih penting dari segalanya. Padahal ini jelas-jelas kamarku, tapi rasanya aku yang tidak dibutuhkan di sini. Kalau kalian mau saling curhat soal cinta, jangan lakukan di sini. Kak Sania, kamu sudah bangun? Minggir. Nona Yuli. Nona Sania, kenapa harus menekan orang begitu? Nona Yuli cuma peduli padamu. Peduli padaku. Saat aku hampir diculik perampok, dia sengaja halangi kamu untuk selamatkan aku. Kamu bukan orang bodoh. Apa kamu tidak lihat tipu muslihatnya? Nona Yuli bukan orang seperti itu. Waktu itu dia cuma terlalu ketakutan. Sekarang aku tidak mau lihat kalian. Pergi kalian. Kak Sania, semua kesalahan itu semua salahku. Waktu itu aku benar-benar sangat ketakutan.
Kak Sania, tolong maafkan aku. Mulai sekarang aku tidak akan muncul di depan Tuan Chandra lagi. Tuan Chandra, Kak Sania tidak mau maafkan aku. Bahkan nendang aku. Dadaku sakit sekali. Dadaku benar-benar sakit. Kamu keterlaluan. Pokoknya apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya. Anggap saja memang aku yang tendang dia. Cepat bangun.天地有心，飞云落雨去，又见江山有情。 Hari pernikahan Nona Sania akan tiba 2 hari lagi. Ini hadiah lamaran dari pangeran ketiga. Kamu boleh pergi. Kipas bordir milik ibu. Kok bisa berada di kediaman pangeran ketiga? Yang mulia, Barangnya sudah dikirimkan. sudah dikirim. Gimana hasilnya? Apa dia senang? Yang mulia, ada masalah. Kalian siapa? Ini di mana? Nona Sania, tidak perlu tegak. Tuan kami sudah kasih perintah. Hari ini cuma mau buat kamu rasakan sedikit pelajaran. Siapa tuan kalian? Tuan kami itu putra kedua dari Kaisar. Chandra. Dia mau kasih aku pelajaran? Apa aku pernah nyinggung dia? Kamu memang tidak nyinggung dia. Tapi kamu sudah nyinggung calon istri pangeran kedua. Nona Yuli. Kamu manfaatkan statusmu sebagai pemisah untuk tindas Nona Yuli. Pangeran kedua sudah bilang, dia berharap kamu ingat rasa sakit hari ini. Waktu bertemu Nona Yuli nanti, bersikaplah hormat padanya. Sesama saudari harus saling melayani, itu tidak. Kok kamu tertawa? Kenapa pangeran kedua repot-repot begini? Langsung bunuh aku saja, bukankah lebih mudah? Nona Sania yang satu ini cantiknya memang unik. Gimana kalau kita... Kamu gila ya? Pangeran kedua cuma suruh kita kasih dia pelajaran. Kak, tindakan kali ini lebih kasar saja. Pangeran kedua juga tidak terlalu peduli padanya. Kita bilang saja tidak sengaja pukul dia sampai mati. Beres kan? Ya sudah. Aku juga belum pernah rasakan gimana rasanya bersama putri bangsawan. Mau lari kemana? Lepaskan aku. Jangan. Lepaskan aku. Ternyata Kamu siapa?流年聚散如云，逝去的都已是曾经，暗夜蒙住眼睛。
明天该往何处找寻？一念之间，我迷惑岸边放万家，回首间宿命上演，孑然一身，唯有执念，相去拨开无尽长夜。若成全，不惧粉身如烟，明灭如烟。 Minum obat tepat waktu, memar di dadamu akan sembuh. Tidak perlu terlalu khawatir. Terima kasih, Nenek. Yang mulia, luka Nona tidak serius. Masih sakit? Terima kasih Tuhan sudah 2 kali tolong aku. Nona Sania tidak perlu sungkan. Kok kamu tahu namaku? Semua orang di ibu kota tahu Nona Sania jatuh cinta dengan seorang guru. Katanya dia cuma mau menikah dengannya. Gosip buruk memang cepat menyebar. Ini bukan hal buruk kok. Hidup ini cuma beberapa puluh tahun. Kalau tidak bisa bersama orang yang dicintai, hidup rukun dan saling hormati, gimana bisa tahan jalani hidup yang panjang ini? Dari mana kamu dengar kata-kata itu? Menteri Yaka baru saja diangkat jadi pejabat. Taman ini langsung dibangun megah begini. Pasti keluarga ini sangat kaya ya. Semua ini hasil dari usaha bordir Nyonya Vina yang hasilkan uang sebanyak ini. Aku sudah pernah dengar, Nyonya Vina ahli dalam bordir. Pencapaian Menteri Yaka sekarang, semua berkat dukungan Nyonya Vina di belakang. Nyonya Vina sudah lama meninggal. Dia sedang apa di sana? Itu putri sulung keluarga kami, alasannya. Dia sedang bantu Tuan Chandra cari kantong kecilnya. Tuan Chandra? Tuan Chandra guru di kediaman ini. Lalu kenapa Nona Sania mau bantu guru mencari kantongnya? Karena cinta. Nona Sania, sama seperti Nyonya Vina, keduanya orang yang sangat tulus. Orang yang sangat tulus justru seringkali paling gampang dikecewakan. Ketulusan hati bisa meluluhkan hati yang paling keras. Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Masih di sini. Kayu kering disiram air sebanyak apapun tidak akan pernah berbunga. Aku tidak punya perasaan pada Nona Sania. Mohon Nona Sania. Carilah orang lain yang lebih baik. Chandra! Kalau tidak coba, mana tahu hasilnya. Cuaca setiap hari selalu berubah-ubah. Hari ini kamu tidak suka padaku mungkin saja. Besok, kamu jadi suka. Hidup ini cuma beberapa puluh tahun. Kalau tidak bisa bersama orang yang dicintai jalani sisa hidup bersama, gimana bisa bertahan jalani hidup yang panjang? Aku, Sania. Kalau mau menikah, cuma akan menikah dengan orang yang kucintai. Kamu boleh saja tolak aku, tapi kamu tidak bisa larang aku. Yang mulia. Dia ada sedikit kemiripan dengan ibuku. Tuan, kamu kenapa? Ibuku pernah berkata seperti itu. Menikah harus dengan orang yang dicintai. Tapi ayahku tidak setia. Yang dicintai sebenarnya bukan dia. Meski begitu, ibuku tetap tidak pernah ngeluh.
Sampai suatu ketika, dia meninggal demi melindungi ayahku dari serangan. Lalu gimana dengan ayahmu? Setelah ibuku meninggal, ayahku berubah total. Setiap malam dia merindukan ibuku, terus mengenangnya. Cinta ini cuma bisa jadi kenangan, tapi semua itu sudah terlambat. Andai saja ayahku bisa sedikit saja memikirkan ibuku waktu itu. Cinta yang datang terlambat lebih hina dari rumput liar. Apa gunanya? Kamu berdiri di atas jembatan nikmati pemandangan, sementara seseorang di bawah jembatan sedang pandangi kamu. Nona, kenapa tidak menoleh ke belakang sebentar? Kamu juga mutiara di mata orang lain. Sudah larut malam. Biar aku antar Nona pulang. Boleh tahu siapa nama Tuan? Kamu siapa? Nanti kamu akan tahu. Kamu suruh orang pukuli dia ya? Bukan. Itu perintahmu kan untuk suruh orang kasih dia pelajaran biar dia jadi lebih penurut. Aku minta kamu cuma untuk takuti dia saja, bukan untuk sakiti dia. Siapa kamu? Kamu siapa? Tahukah kamu? Kamu hampir hancurkan kehormatan seorang wanita. Apa maksudmu? Kamu boleh saja tidak cintai dia, tapi tidak perlu sampai sakiti seseorang yang begitu tulus cintai kamu. Ini peringatan untukmu. Ada yang lindungi dia. Kalau kamu berani sakiti dia sedikit saja, aku akan ambil nyawamu. Perak murni 10.000 tael, sepasang mutiara malam, 10 peti harta karun, dan persembahan lainnya sebanyak 5 peti. Apa aku suruh kamu sentuh? Yang mulia, ini kenapa kamu kosongkan gudang? Ini semua mas kawin untuk calon istriku. Tunggu, bukan. Mulai besok, dia akan jadi permaisuri putra mahkota. Lalu kamu kenapa tidak kirimkan mas kawin ini ke keluarga Yukata lebih awal? Dengan Tuan Yaka yang lebih sayang selir daripada istri sah, menurutmu kalau kukirimkan ke keluarga Yukata, apa mas kawin itu akan sampai ke tangan permaisuri putra mahkota? Tentu saja, harus tunggu sampai dia nikah masuk ke sini. Buku kas ini, kunci gudang, semuanya akan dia yang pegang. Baru kali ini ada yang rela jadi suami takut istri. Kamu memang yang pertama. Jangan keterlaluan. Aku sangat menantikan besok gimana reaksinya nanti. Waktu buka kerudung nikahnya. Luka di wajahmu itu kenapa? Terjatuh tanpa sengaja. Besok kamu akan menikah. Kenapa masih ceroboh begitu? Kukira kamu sedang peduli padaku. Benar juga. Kamu memang sudah lama tidak anggap aku sebagai putrimu lagi. Kurang ajar. Aku bukan musuhmu, aku ayahmu. Kamu selalu ejek aku kejam dan galak. Pernahkah kamu anggap aku sebagai ayahmu sendiri? Sejak ibumu meninggal, hatimu sudah menjauh dariku. Sania, apa kamu benar-benar mau benci aku seumur hidup?
Aku tahu kamu dan ibumu memang setia. Kamu jatuh cinta pada Chandra, tapi gimana dengan dia? Manakah dia perhatikan kamu sedikit saja? Aku pernah bilang padamu sejak dulu, kebanyakan pria itu tidak setia. Aku juga begitu. Chandra juga sama. Kalau kamu tidak mau dikecewakan, jangan jadi orang yang terlalu setia. Kalau aku salah berikan hatiku, setidaknya aku masih bisa tarik itu kembali. Tapi gimana dengan ibuku? Dia kehilangan nyawanya demi dirimu. Kenapa orang yang setia harus selalu dikhianati? Katamu semua pria di dunia ini tidak setia. Padahal yang tidak setia itu cuma kamu, kan? Buat apa cari-cari alasan untuk dirimu sendiri dan salahkan semua pria di dunia? Aduh. Ini toko bordir peninggalan ibumu. Yang sudah kujanjikan padamu, sekarang kuserahkan padamu. Toko bordir? Toko bordir apa maksudnya? Tuan Yaka, itu milik keluarga Yukata. Kenapa harus diberikan padanya? Karena aku gantikan putrimu nikah dengan pangeran ketiga yang bodoh itu. Dan karena toko bordir ini hasil kerja keras yang dipertaruhkan oleh ibuku dengan nyawanya. Tuan Yaka, kemarin aku sudah bilang padamu, kan? Yuli sudah menarik perhatian pangeran kedua. Kelak dia akan jadi istri pangeran. Bisa jadi suatu saat nanti dia bahkan jadi permaisuri putra mahkota. Kalau dia tidak punya rumah sebagai bekal, gimana keluarga kerajaan akan mandang Yuli? Sania memang putrimu. Tapi apa Yuli bukan putrimu? Yuli menikah dengan Chandra. Soal mas kawinnya biar Chandra yang siapkan. Tante Yani tidak perlu repot-repot khawatir. Apa maksudmu berkata begitu? Siapa bilang aku mau nikah dengan Chandra? Aku berbeda denganmu. Kamu rela merendahkan diri dan mau nikah dengan sarjana miskin itu. Sementara aku tidak akan lakukan itu. Besok setelah kamu menikah, aku akan minta ayah untuk usir Chandra dari kediaman ini. Benar juga. Mereka masih belum tahu kalau Chandra itu pangeran kedua. Menikah dengan sarjana miskin sama saja merendahkan diri sendiri. Ayah, dulu waktu ibu menikah denganmu, ayah juga cuma sarjana miskin, kan? Sudah cukup. Besok kamu akan menikah. Pergilah. Tidak boleh pergi. Ini mas kawin Yuli. Kembalikan toko bordir itu padaku. Lepaskan. Ibu. Sebenarnya kalian ngapain sih? Tuan Yaka, lihat dia. Anak itu benar-benar kejam. Dia sama sekali tidak mau aku hidup. Waktu masuk ke keluarga ini, kamu sudah janji padaku. Tidak akan biarkan aku dan Yuli menderita dan diperlakukan tidak adil. Sekarang kalau aku tidak dapat ke toko bordir itu, aku akan mati saja. Sudahlah. Akan kuberikan padamu. Pengurus Wira, di mana Nona Sania? Tuan Chandra salah tanya ya, Nona Yuli ada di aula utama. Aku memang sedang cari Nona Sania. Kebetulan sekali. Nona Sania juga ada di aula utama. Baik. Kamu beneran mau kembalikan toko bordir padaku? Tante Yan, pernahkah kamu bermimpi tentang ibuku? Aku sering bermimpi tentangnya. Bermimpi dia lagi nangis. Yang keluar dari matanya bukan air mata, tapi darah. Dia nangis sambil berkata, kalau cuma mau dukung karier ayahku, dia tidak akan sampai selelah ini. Semua karena ayahku punya selir di luar. Uang bulanan yang harus diberikan malah menyesakkan napasnya. Setiap hari dia terus membordir. Sampai tubuhnya rusak karena kelelahan. Meski sudah muntah darah, matanya pun tidak bisa melihat cahaya. Dia tetap terus membordir. Sania, ngapain kamu ngomong seperti ini? Ayah. Ibuku ingatkan aku dengan darah dan air matanya. Agar aku jaga toko bordir ini baik-baik.
Kalau sampai rumah ini direbut oleh selir yang bunuh dia, meski harus jadi hantu gentayangan, dia akan tetap balas dendam. Tante Yeni, surat penulisan sepupu di sini, aku simpan baik-baik. Lepaskan. Selama kamu tidak takut sepupu datang cari kamu, silakan ambil saja. Lepaskan tanganmu. Tante Yeni, dengar tidak? Itu suara tangisan ibuku. Sepertinya dia lagi berkata, Yeni, kembalikan nyawaku. Kembalikan nyawaku. Kamu, ibu. Ngapain nakut-nakuti di sini? Kalau dia memang tidak bersalah, kenapa harus takut? Lihatlah, ini hasil didikanmu pada muridmu. Sombong dan tidak sopan, jahat dan kejam. Nona Sanya, segera minta maaf pada Tuan Yaka. Dia itu ayahmu. Aku tidak akan minta maaf. Aku tidak salah. Yang salah itu dia dan semua orang di sini. Kamu? Ayah. Tuan Yaka. Kak Sania, kamu keterlaluan. Kamu mau buat ayah malah sampai mati. Aku tidak mau lihat kamu lagi. Bawa surat kepemilikanmu dan keluar dari sini. Dan juga, kalau kamu tidak mau akui aku sebagai ayahmu, hari ini, begitu kamu keluar dari pintu ini, kamu bukan lagi putri dari Yaka. Ayah, kamulah yang tidak pernah anggap aku ada. Setidaknya aku masih ingat. Kamu pernah ajari aku tata cara sajikan teh. Ayah pasti lelah setelah menghadap istana. Silakan minum teh. Baik, anakku memang pengertian. Semuanya baik-baik saja. Kenapa malah hela napas? Begitu ingat beberapa tahun lagi, Sania akan menikah dan sajikan teh untuk kita. Hati ini rasanya berat sekali. Apa itu upacara teh sebelum menikah? Upacara teh sebelum menikah itu, malam sebelum seorang wanita menikah, dia harus sajikan teh kepada orang tuanya sebagai terima kasih atas kasih sayang dan didikan mereka. Sania masih lama akan menikah. Kamu mikir apa sih? Ayah, Sania tidak akan menikah seumur hidup ini. Aku akan selalu temani ayah. Sini. Baik, kalau begitu ayah akan jaga Sania seumur hidup, oke? Malam sebelum seorang wanita menikah, dia harus sajikan teh kepada orang tuanya sebagai terima kasih atas kasih sayang dan didikan mereka. Kurang ajar. Aku masih ingat semuanya. Hanya saja ayah yang lupa. Ayah sendiri yang hancurkan itu. Mungkin ayah juga lupa. Besok itu hari ulang tahunku. Sejak ibu meninggal, aku tidak pernah rayakan lagi. Ayah, seperti yang ayah katakan. Mulai hari ini, anggap saja ayah tidak punya putri sepertiku lagi.
Tuan Chandra. Nona Sania. Nona Sania, mohon tunggu sebentar. Sania. Ada apa? Aku... Sakit beda. Berkat kamu. Apa maksudmu? Tadi aku tidak tindas Nona Yuli miliknya. Tuan Chandra sampai kejar aku ke sini. Mau tegur aku soal apa lagi? Kamu kalau ngomong apa harus selalu nyindir seperti ini. Perselisihan generasi sebelumnya itu urusan orang tua. Nona Yuli tidak bersalah. Perlukah kamu punya kebencian sebesar itu padanya? Dia tidak bersalah. Bagaimana dia tidak bersalah? Sejak kecil dia dibesarkan di luar. Tentu saja jadi bahan omongan orang. Kamu sebagai putri sah menteri pasti tidak mengerti kecilnya hidup seperti itu. Kalau karena kamu suka padaku lalu selalu persulit dia, itu sama sekali tidak perlu. Chandra, kamu bicara seperti ini, itu sedang merendahkan aku. Aku mencintai dengan tulus. Benar. Aku memang menyukaimu. Kalau bisa miliki kamu, itu keberuntunganku. Kalau tidak, itu nasibku. Aku bisa terima dan lepaskan. Aku tidak perlu musuhi gadis yang kamu sukai. Lalu kenapa kamu tetap punya kebencian sebesar itu padanya? Kamu bisa merasakannya. Tangan dari putri sah menteri. Ternyata kasar seperti ini. Kamu pasti pernah sentuh tangan Yuli, kan? Apa selembut sutra? Sejak kecil, aku bantu ibuku menjahit untuk dukung karier ayahku. Aku dulu mengira setelah ayahku jadi menteri, ibuku akan hidup bahagia. Tapi di hari pelantikan, ayahku malah bawa wanita lain ke rumah. Aku masih ingat hari itu. Wajah ibu tiri begitu putih bersih. Tidak seperti ibuku yang terbakar matahari dan angin. Seperti jerami yang kering dan rapuh. Setelah ibuku meninggal, Tante Yeni yang mengatur rumah. Aku sebagai putri sah, bahkan tidak punya pelayan pribadi. Setiap bulan cuma dapat 200 koin. Kadang makan daging pun tidak bisa. Kamu tanya kenapa aku selalu musuhi Yuli. Aku tidak pernah musuhi dia. Aku cuma benci dia. Aku benci ibunya. Cuman itu saja. Besok ulang tahunmu kan? Kamu selalu berharap aku temani kamu di hari ulang tahunmu kan? Besok aku akan temani kamu. Setiap tahun pasti ada ulang tahun. Kamu tidak temani aku di tahun ini, mungkin saja tahun depan kamu mau temani aku. Ketulusan hati bisa meluluhkan hati yang keras. Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Tidak perlu kasihani aku. Aku tidak lagi kasihan kamu. Besok tunggu aku di kamarmu. Aku akan temani kamu. Sania! Kamu harus tunggu aku! Besok hari pernikahan Sania. Kalau Chandra temani dia di hari ulang tahun, gimana kalau dia jadi enggan menikah? Tidak boleh. Aku tidak boleh biarkan Sania berhasil. Aku bukan sedang kasihani kamu. Besok tunggu aku di kamar. Aku akan temani kamu. Sania, kamu harus tunggu aku.
Tuan Chandra, Nona Yuli cari kamu. Ada urusan penting. Tolong sampaikan ke Nona Yuli. Aku akan ke sana nanti. Tidak bisa. Nona Yuli bilang ini sangat mendesak. Kamu harus pergi sekarang. Apa mendesak sekali? Baiklah, ayo pergi. Oke. Nona Yuli, Tuan Chandra, kamu harus bantu aku. ada apa? Masih setengah bulan lagi itu hari ulang tahun ayahku. Aku mau bordir tulisan panjang umur untuk ayahku. Waktu aku menyulam sampai setengah, aku baru sadar benang emasnya habis. Tuan Chandra, bisa tolong bantu aku pergi sebentar ke gerbang barat kota untuk beli benang emas? Masih ada setengah bulan, tidak usah buru-buru. Besok saja aku belikan untukmu. Tidak sempat lagi. Menyulam dengan benang emas ini butuh waktu setengah bulan juga. Aku hitung-hitung, kalau hari ini beli itu akan selesai paling cepat sehari sebelum ulang tahun ayah. Tuan Chandra, kemarin Kak Samia buat ayah marah. Aku mau buat ayah bahagia. Tuan Chandra, aku mohon padamu. Aku bukan lagi kasihani kamu. Besok tunggu aku di kamar. Aku akan temani kamu. Kamu harus tunggu aku. Baiklah. Kalau begitu aku akan berikan sekarang. Kalau tahun ini kamu tidak temani, mungkin saja tahun depan kamu mau temani. Ketulusan hati bisa meluluhkan hati yang keras. Aku tidak mungkin menyerah padamu. Dia sudah tunggu aku 3 tahun. Kenapa emangnya kalau tunggu beberapa jam lagi, aku akan menunggangi kuda. Seharusnya masih sempat kembali sebelum matahari terbenam. Sudah jam berapa sekarang? Kalian berdua ngapain di sini? Cepat masuk ke dalam bantu Nona Sania bersiap-siap. Pengurus Wira, kami juga mau begitu, tapi Nona Sania belum mau buka pintu. Apa?